Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Khairul Sakinasha dengan NPM 2235 Di sini saya akan menjelaskan proyek kami, yaitu tentang sistem penjadwalan kereta api yang beranggotakan saya sendiri dan juga teman saya, yaitu Rifa alias Adrina. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi, penjadwalan kereta merupakan sistem kompleks yang melibatkan banyak entitas seperti kereta, stasiun, jadwal, dan rute. Pengelolaan data yang efisien sangat penting untuk menghindari keterlambatan untuk jadwal dan juga meningkatkan pelayanan. N4G sebagai database graph mampu merepresentasikan hubungan antar entitas dengan lebih alami dan fleksibel dibanding database relasional. Dengan memanfaatkan N4G, sistem penjadwalan kereta dapat menjadi lebih responsif, mudah dianalisis, dan efisien dalam pengambilan keputusan. Tujuan kami membuat sistem penjadwalan kereta api ini adalah untuk mengatur jadwal perjalanan secara efisien dan mencegah terjadinya konflik antar keberangkatan kereta. Sistem ini dirancang agar dapat meningkatkan ketepatan waktu, mempermudah pengelolaan rute dan stasiun, serta mendukung proses pemesanan tiket yang terintegrasi dengan jadwal. Selain itu, sistem ini membantu memantau operasional kereta dan petugas secara real-time, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya seperti kereta dan kru, serta memberikan informasi yang akurat kepada penumpang demi meningkatkan kenyamanan dan pengalaman perjalanan. Nah, alasan kami memilih dataset ini karena mencerminkan seluruh komponen penting dalam sistem transportasi kereta api seperti kereta, jadwal, rute, dan yang lainnya merupakan inti dari pengoperasian perjalanan. Sementara passenger, tiket, dan kelas merepresentasikan aspek layanan kepada pengguna. Penambahan not seperti fasilitas dan employee memberikan fleksibilitas untuk mengelola kualitas layanan dan operasional. Dengan struktur ini, dataset mampu menggambarkan hubungan kompleks antar entitas seperti siapa yang mengoperasikan kereta, rute mana yang digunakan, jadwal keberangkatan, hingga siapa penumpangnya dan tiket apa yang mereka beli. Ada persiapan dataset. Yang pertama, kita harus merepresentasikan sistem penjadwalan kereta secara menyeluruh. Seperti notnya, kita harus mempersiapkan notnya terlebih dahulu. Di sini kami memakai 10 not. Selanjutnya, untuk format datanya, setiap not disimpan dalam file CSV, misalnya kayak kereta CSV, jadwal CSV, passenger CSV, tiket CSV, dan lainnya. Setiap file berisi kolom ID dan atribut masing-masing. Untuk relasi, buat file CSV seperti has schedule, operates, use route, order by. Nah, di sini selanjutnya penjelasan tentang datasetnya. Ada employee, yaitu menyimpan data pegawai seperti masinis, kondektur, dan staf operasional lainnya. Kemudian ada fasilitas, informasi fasilitas yang tersedia di kereta seperti AC, wifi, makanan. Kemudian jadwal, itu menyimpan informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta. Kemudian ada kelas, dataset kelas ini menyatakan kelas layanan seperti ekonomi, bisnis, eksekutif yang tersedia di kereta. Kemudian ada dataset kereta, yaitu representasi unit kereta yang beroperasi. Kemudian ada negara, menunjukkan asal pembuatan kereta. Kemudian di sini ada passenger, yaitu data penumpang seperti nama, identitas, dan histori perjalanan. Kemudian ada rute atau track yang dilewat kereta dari stasiun ke stasiun yang lainnya. Selanjutnya di sana ada stasiun, menyimpan data stasiun, tempat pemberhentian atau transit kereta. Kemudian ada tiket, informasi pemesanan tiket seperti kursi, jadwal, penumpang, dan harga. Selanjutnya di sini ada relasi. Nah, relasi yang pertama adalah operates, yaitu employee sebagai pegawainya yang mengoperasikan kereta tertentu. Kemudian ada menggunakan rute, kereta menggunakan rute tertentu untuk perjalanannya. Kemudian ada manufactured, yaitu menunjukkan negara asal pembuatan kereta. Kemudian ada has class, kereta memiliki kelas layanan tertentu seperti ekonomi dan juga bisnis.
Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan pengujian sistem apakah passenger ini berelasi ke halaman employee. Pertama kita sudah login. Nah, login di sini sebagai Dina Anggreni dengan ID-nya yaitu PS008. Ya, di sini kita akan menginput tiket. Kemudian pilih kereta, nomor kursi, tanggal keberangkatannya yaitu tanggal 5 bulan 8 2025 pukul 8. Sini harga tiketnya yaitu 150 dan inputkan. Datanya sudah masuk. Kemudian kita akan melihatnya di dashboard employee. Kita logout dulu dan kita masukkan ID employee-nya. Nah, di sini kita akan melihat di kelola tiket. Nah, sudah masuk dengan ID tiketnya. Kemudian nama penumpangnya Dina Anggreni, kereta Argo Bromo dengan nomor kursinya A7. Kemudian tanggalnya tanggal 5 bulan 8 2025 pukul 8. Harganya 150.000. Statusnya sudah terkonfirmasi. Selanjutnya kita akan melakukan pattern matching di Neo4j-nya. Di sini untuk melakukan pattern matching, yang pertama match P sebagai tiket. Nah, di sini ada relasi tiket dengan passenger yaitu order by, di mana namanya Dina Anggreni, return nama, harga, nomor kursi, tanggal berangkat, dan tiket. Nah, sini sudah muncul datanya benar, namanya Dina Anggreni, harganya 150.000, nomor kursi A7, tanggal berangkat tanggal 5 bulan 8 2025, dan di sini ada tiket ID-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivalia Sadrina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini masih menjelaskan tentang relasi. Nah, di sini relasi selanjutnya yaitu hash schedule. Hash schedule ini relasi yang menghubungkan antara jadwal ke not kereta api. Nah, ini hash schedule ini berarti jadwal berlaku untuk kereta atau perjalanan tertentu. Jadi untuk menentukan untuk masing-masing kereta. Lalu yang kedua ada hash facility. Hash facility ini untuk menghubungkan not stasiun ke fasilitas. Nah, ini berarti misalnya stasiun itu dilengkapi dengan fasilitas seperti WiFi, AC, dan lain-lain. Lalu untuk relasi ketiga yaitu accept. Relasi accept ini adalah jadwal yang menerima pemesanan tiket dari penumpang. Selanjutnya yaitu order by. Order by ini adalah tiket yang dipesan oleh penumpang tertentu. Nah, ini menghubungkan not tiket ke not penumpang. Lalu untuk usage train, ini relasi untuk tiket atau jadwal yang dipesan oleh passenger. Nah, ini menghubungkan not passenger dengan tiket. Lalu selanjutnya itu ada follow schedule. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa perjalanan mengikuti jadwal tertentu. Lalu selanjutnya itu depart from. Depart from ini adalah jadwal berangkat kereta dari stasiun tertentu. Ini kami buat itu untuk pemberangkatan pertama. Lalu arrive at itu untuk stasiun akhir yang dilalui oleh kereta. Dan selanjutnya itu implementasi Neo4j. Di sini kami sudah membuat database untuk sistem ini.
Di sini ada note labelnya yaitu employee, kereta, passenger, rute, negara, kelas, jadwal, stasiun, fasilitas, dan tiket. Untuk relasinya di sini ada operate, menggunakan rute, manufactured in, has class, has schedule, has facility, accept, order by, uses train, follow schedule, depart from, dan arrive at. Lalu selanjutnya itu implementasi Neo4j ke Python untuk menghubungkan Neo4j kami ke halaman web yang kami buat. Kami menggunakan Flex. Nah, Flex ini kode untuk menghubungkan Neo4j lokal melalui localhost dengan port 7687 sesuai dengan laptop masing-masing, dengan autentikasi username Neo4j dan password database kami yaitu 123 sampai 8. Nah, untuk library yang diimport dari Flex itu ada Flex, render template, request, redirect, URL for, session, dan flash. Dan sedangkan untuk dari Neo4j itu mengimport graph database. Nah, lalu selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil front end dari database kami. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah dashboard manajemen untuk employee. Di sini kami membuat header, ucapan selamat datang. Ini profil yang sedang login atau employee yang sedang login. Yang ditampilkan di sini adalah ID dan jabatannya. Nah, untuk yang pertama ini adalah list stasiun. List stasiun di sini sudah sesuai dengan database yang kami buat. Untuk fitur yang kami tambahkan di sini adalah untuk mencari stasiun. Misalnya saya di sini mencari Semarang. Nah, maka sudah muncul sesuai dengan data yang sudah ada. Lalu selanjutnya itu ada employee, kelola employee. Nah, di sini sudah terlihat list employee yang terdaftar. Di sini untuk menambah employee. Nah, untuk fitur tambahan yang kami buat di sini menghitung total seluruh employee yang ada. Dan jabatan manajer itu ada berapa yang menjabat. Lalu jenis kelamin. Di sini ada 17 laki-laki dan 5 perempuan. Lalu selanjutnya itu ada kelola fasilitas. Ini bisa menambah fasilitas dan sini sudah terlihat daftar fasilitas yang kami buat. Nah, di sini ada kelola kelas. Sini bisa menambahkan kelas juga. Dan di sini hanya bisa menghapus kelas yang sudah ada. Lalu selanjutnya di sini ada negara. Ini asal pembuatan kereta apinya. Di sini ada kami mempunyai 4 negara yaitu Indonesia, Jerman, Korea Selatan, Jepang. Sudah sesuai dengan database kami. Lalu selanjutnya itu ada rute. Nah, di sini kami untuk menambahkan rute itu menggunakan ID, durasi, stasiun akhir, nama rute, jumlah pemberhentian, jenis rute, jarak, stasiun awal, dan stasiun akhir. Dan ini adalah daftar rute yang kami punya. Nah, untuk fitur tambahan yang kami tambahkan itu menghitung total rute yang ada di data kami dan menghitung total kilometer seluruh rutenya. Lalu selanjutnya itu kelola jadwal. Nah, di sini sudah bisa menambah jadwal juga dan terlihat jadwal yang sudah ada. Lalu selanjutnya itu ada kelola kereta. Di sini juga bisa menambah data. Dan ini listnya. Lalu untuk kelola tiket, ini manajemen tiket dan monitoring perjalanan dari passenger. Di sini total 5 tiket dan tiket yang diterima itu ada 3, yang pending itu ada 1, dan tiket yang diterima hari ini ada 1. Dan total dari seluruh tiket yang ada ini, dari 5 tiket ini adalah 505.000. Lalu selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil dashboard passengernya. Sini ada jadwal kereta. Ini sudah terlihat jadwal kereta yang sesuai dengan employee tadi, yang diatur sama employee.
Lalu untuk tiket sudah. Nah, lalu untuk rutenya ini sesuai dengan yang sudah dikelola oleh employee. Lalu di sini fitur tambahan kami membuat statistik. Ini jumlah tiket yang dipesan di Kanjani itu masih 0 dan jadwal yang tersedia itu 22. Untuk informasi akunnya kami membuat cardnya tersendiri dengan sebagai contoh di sini passenger ID-nya PS014, nama lengkapnya Rinka Anjani, status akunnya aktif dan login terakhirnya hari ini. Nah, untuk penutupan di sini saya membuat kesimpulan. Kesimpulan dari sistem kami itu pembuatan sistem penjualan kereta api menggunakan Neo 4G dan diintegrasikan ke dalam aplikasi web memberikan solusi yang efisien dan interaktif dalam mengelola data transportasi. Dengan dataset yang mencakup entitas penting seperti kereta, jadwal, penumpang, rute, dan tiket, serta pemanfaatan query Hyper untuk pengambilan data. Sistem ini mampu menampilkan informasi yang saling terhubung secara visual dan real-time di web. Integrasi ini memudahkan pengguna dalam menggunakan info, pencarian, dan analisis jadwal atau rute tertentu, sehingga mendukung sistem penjualan yang lebih akurat, cepat, dan mudah diakses. Saya cukup presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.